belakangan ini petani teh sudah mulai resah dengan adanya harga teh yang semakin tertinggal dan tidak seimbang dengan kebutuhan hidup. Masyarakat Batang punya budaya ngeteh yang cukup baik dan itu bisa menjadi kelangsungan hidup untuk para petani. Iya, disuruh jaga tradisi ini biar nggak punah gitu. Apalagi kalau minum pakai teh buatan sendiri lebih alami. Belakangan ini petani teh sudah mulai resah dengan adanya harga teh yang semakin tertinggal dan tidak seimbang dengan kebutuhan hidup. Sekarang akhirnya ada petani yang berpikir untuk alih fungsi, yaitu menanam kopi, karena kopi sekarang harganya sangat bagus. Contohnya lahan yang saya tempati ini ada teh yang sudah dibongkar dan ditanami kopi. Ada juga ditanami sela-sela tanaman kopi itu dimanfaatkan untuk tanaman tembakau, karena tembakau juga menjadi kebutuhan juga. Nah, kalau untuk yang alih fungsi, ini sudah ada yang dibongkar, contohnya salah satunya ini bekas-bekas tanaman teh. Dan ini sekarang sudah diganti tanaman kopi dan juga ada tembakonya juga. Untuk teh itu sebagian dibongkar karena itu faktornya ekonomi. Dengan kebutuhan hidup yang semakin meningkat, tapi harga tehnya seperti berdiri di tempat itu. Dari tahun 2011 sampai sekarang itu nggak naik-naik tuh. Padahal petani yang punya barang, tapi yang menentukan perusahaan itu masalahnya. Itu yang menjadi agak bahaya karena ketika teh itu diganti kopi, kopi masa depannya belum jelas dan lingkungan juga agak rusak gitu kan, karena kebanyakan teh itu ada di pegunungan dan lahan yang konturnya agak miring gitu. Jadi dikhawatirkan itu akan menjadi perubahan ekosistem di lingkungan tersebut. Kita mendorong petani untuk bisa berkreasi sendiri, mengolah teh ala masyarakat Batang. Sejarah teh di Batang itu dulu ada pola PIR tahun 85 yang masyarakat disuruh menanam untuk kebutuhan pabrik. Sekarang kopi itu sedang naik daun dan teh itu masih stagnan, jadi harga teh itu tidak naik dari tahun 2000-an sampai sekarang itu kisaran 1.500 sampai 1.700. Nah, sedangkan kopi itu sekarang bisa sampai 50.000 sampai 100.000 per kilo. Petani harus mulai berani. Jadi yang dulunya hanya terikat sama perusahaan, pabrik pengolah teh, sekarang cobalah untuk bisa mengolah sendiri. Karena ada nilai tambah di situ. Petani harus berdaya mulai saat ini karena bahan baku itu milik petani. Jadi kita akan menciptakan kemandirian dan kemerdekaan petani dengan cara mereka bisa berproses sendiri. Hak untuk menentukan harga itu sebenarnya ada di petani gitu. Jadi jangan sampai seperti tahun-tahun kemarin petani terjajah dengan aturan main yang dilakukan oleh perusahaan. Itu mulai kita bangun kemandirian
untuk petani. Masyarakat Batang punya budaya ngeteh yang cukup baik dan itu bisa menjadi kelangsungan hidup untuk para petani. Itu kita dorong untuk menjadikan budaya di Batang karena saat ini ngeteh itu teh Indonesia diserang sama teh-teh dari asing yang kehilangan identitas teh di Indonesia. Gitu. Kita mulai melakukan dari hulu ke hilir. Di hulu kita adakan edukasi, terus mulai dari proses pasca panen, terus pengolahan, kita akan buat teh khas Batang, teh sangan gitu, dengan aroma yang khas. Kita ajari petani-petani untuk ngolah sendiri. Kita juga akan mengangkat budaya teh Batang, teh dengan gula aren, ritual minum yang khas Batang. Ya kita sadarkan bahwa masyarakat Batang itu, khususnya masyarakat di pegunungan yang mayoritas mempunyai kebun teh, itu mulai memproses sendiri. Karena rata-rata mereka juga bisa memproses teh, dan dari dulu sampai sekarang juga prosesnya juga masih sama gitu kan. Tapi mereka tidak berani tampil gitu loh. Nah, tugas kita adalah untuk menampilkan hasil karya mereka untuk mengenalkan ke khalayak lebih luas gitu kan. Tidak hanya di rumah-rumah masing-masing, tapi kita juga kenalkan ke kota-kota gitu. Teh Batang itu ciri khasnya adalah aroma asap yang kuat karena pembuatannya tradisional. Jadi memakai gerabah, kalau di sini bahasanya paso, dan itu dibakar pakai kayu yang berasap gitu. Jadi ada aroma asap. Nah, itu jadi khasnya teh Batang. Nah, mereka membuat teh sendiri gitu. Ini metik teh, nama tehnya teh Batang. Ini karena dari Kabupaten Batang ya Mbak ya. Setiap harinya memetik teh, berangkat jam 7, pulang jam 12 siang. Memang tradisinya sini memetik teh ya bangga, ya bersyukur. Soalnya ini ada tanaman teh kan bisa untuk penghasilan sehari-hari. Milih teh mau di sangan ya, teh sangan ini namanya ya Mbak ya, yang saya petik tadi loh Mbak. Teh sangan itu ya teh yang masak sendiri pakai sangan, terus itu pakai api, pakai kayu bakar ya, yang digiling pakai tangan ya, yang pakai manual, nggak pakai mesin. Teh asli Batang ini dari dulu dari nenek moyang kita mah sudah mengajarin pakai ini teh sangan sendiri. Ini dijemur sampai layu. Nanti kalau udah layu di sangan, terus sampai panas. Nanti kalau udah panas digiling pakai tangan, biar kalau layu kan nggak hancur itu daunnya ya Mbak ya. Kalau masih basah kan hancur. Ini daunnya nggak bagus nanti hasilnya. Kalau jemurnya kalau mataharinya terik 1,5 hari udah layu, tapi kalau mendung 1-2 hari baru layu ya. Ini seperti inilah, ini hasil yang sudah layu di sini. Ini yang siap mau disangrai, terus digiling, nanti ditunggu sampai warnanya berubah warna merah dan baunya harum, baru boleh disangrai lagi. Sampai ini tangkainya ini sampai kalau begini sampai bunyi keletik kan udah betul-betul kering. Ini Mbak, ini pakai kayu bakar,
Ya, ini pakai sangan. Lah, ini yang manual seperti ini, Mbak. Iya. Ya, ini biar nanti kalau udah layu, udah itu panas, baru digiling pakai tangan. Ya. Sangan ini bahannya dari tanah. Ya, alat untuk menggoreng teh yang alami pakai sangan ini. Dari turun-temurun adatnya orang sini ya seperti ini. Sampai dulu nenek-nenek dari sampai sekarang ini. Kualitasnya ya rasanya lebih khasnya itu dan rasa sepetnya dan sangitnya dari api. Jadi harum tehnya. Ciri khasnya ya kalau ketika diminum. Ya, kalau diminum itu rasanya itu sepet. Ini kalau tehnya kalau udah mateng diseduh, terus diminum, terus sama itu dimakan sama itu gula kletis ya, Mbak ya. Nah, itu lebih mantepnya itu lagi yang mengajarin ibu saya. Ya, kalau membuat teh seperti ini biar rasanya biar mantep. Kalau mau mengolah teh pilih yang muda biar rasanya lebih pahit gimana gitu. Iya, suruh jaga tradisi ini biar enggak punah gitu. Apalagi kalau minum pakai teh buatan sendiri lebih alami. Enggak ada campuran obat-obatan atau pengawet lain-lainnya. Warga sini ya semuanya mayoritas pakai teh sangan ini, Mbak. Pakai teh buatan sendiri, asli dari Kabupaten Batang, dari metik sampai mengolah sampai masak sampai diminum juga. Ya alhamdulillah saya bersyukur sekali bisa membuat teh secara alami, enggak pakai pengawet atau bahan lainnya. Ini kalau udah seperti ini siap digiling. Ya sudah seperti ini. Kalau digiling enggak hancur. Pakai tangan ya nanti ini ditumpahin ditampah ya, terus digiling gitu. Warnanya nanti berubah menjadi merah dan baunya juga harum. Tapi ditunggu lama dulu, paling enggak ya 1-2 jam. Pakai fermentasi biar ini berubah warna dan harum baunya. Kalau tadi masih belum layu kan hancur ya, Mbak ya. Ini kan udah layu, jadinya enggak hancur kalau digiling seperti ini. Dimin aja sampai nanti kan dia nanti berubah warna dan mengeluarkan bau harum. Baru bisa digoreng lagi, disangrai lagi. Langkah selanjutnya kita akan menyangrai ya. Menyangrai sampai setengah matang. Harus dua kalikan, nanti udah setengah matang diturunkan, udah dingin. Kalau bisa kan lusa baru bisa disangrai lagi. Ya, pesan dari saya, budidaya teh ini jangan sampai hilang, jangan sampai punah peninggalan nenek moyang kita ya, Mbak ya. Apalagi ini teh yang alami, yang nggak pakai pengawet dan pewarna, lebih alami, lebih sehat. Mayoritas pekerjaan di sini karena kebanyakan itu teh, jadi mayoritas mempertahankan leluhur dari nenek moyang kita dulu ya tetap teh, Mbak. Terus masyarakat di sini kebanyakan menggunakan organik, Mbak. Ya, menggunakan organik dari pupuk kandang. Kita bisa ambil sendiri pupuk kandangnya seperti itu. Dulu itu banyak pakai pupuk urea dan sebagainya. Karena dengan harga pupuk melambung, pada akhirnya masyarakat cenderung tidak bisa membeli pupuk, akhirnya beralih ke organik. Pasarnya nggak berhenti. Iya. Masyarakat juga lebih sehat, tumbuhannya juga subur. Kesehatan yang kita rasakan juga dengan adanya organik ini memang nampak terasa sekali. Kalau pakai pestisida kan cenderung kita juga takut juga kalau pakai pestisida kan, ada bahan-bahan kimia dan sebagainya. Kalau ini pakai organik, pakai pupuk dan sebagainya, kita pun tahu nanam segala macam pakai pupuk kandang itu tidak ada efek dari pupuk tersebut, Mbak.
udara yang sejuk seperti ini, dingin dan sejuk juga, tanpa polusi, hiruk pikuk, kita nyaman sekali di Desa Pacet ini. Teh Sangan dari dulu memang dari nenek-nenek kita, pakde-pakde kita, ya, itu kita itu harus menguri-uri membiasakan Teh Sangan, karena dengan kesehatan Teh Sangan tersebut sampai saya dan nanti temurun sampai ke anak cucu saya. Teh Sangan itu, Mbak. Karena di sini hawanya dingin, Mbak. Itu sambil ngolah teh, duduk, ngobrol ke sana kemari, itu sambil nunggu teh jadi. Itu cita rasanya itu tidak lari kemana-mana, tetap cita rasa dari teh tersebut. Kalau yang instan-instan memang kita jarang-jarang, Mbak, karena kita penduduk asli sini, dari Pacet sini, tokoh masyarakat ini, ya cenderung banyak larinya ke Teh Sangan. Kita sih tidak ingin terpengaruh maupun beralih, karena kita sudah banyak menggunakan organik tersebut. Masa sih mau dikonsumsi sendiri, masa mau diracuni sendiri kan tidak mungkin. Terus juga kita juga ya harapannya Teh Sangan itu di lain sisi dikonsumsi sendiri, juga banyak orang yang tertarik dengan Teh Sangan, dengan kesehatannya mungkin, dengan cara pengolahannya yang serba tradisional, tanpa ada campur tangan dari mesin atau apa, mungkin baunya juga bau dari kayu tersebut, Mbak. Pokoknya ya maunya tetap organik terus, Mbak. Ya, dengan adanya Teh Sangan tersebut menjunjung tinggi petani-petani di sini. Kita bicara bukan harga, Mbak, ya, tetapi harapannya dari Teh Sangan yang diperkenalkan ini, petani-petani yang ada di Desa Pacet, khususnya di Kabupaten Batang ini, tehnya itu harganya agak sedikit membaik. Dari turun-temurunnya nenek moyang kita sebagai generasi yang udah setengah tua, setengah abad, dari anak mudanya itu mengikuti jejak daripada orang tua, juga bangga karena teh itu sekali menanam itu bisa untuk 25 tahun, tidak selalu menanam terus. Jadi harapan saya ya sekali tanam untuk 25 tahun, kita tinggal merawatnya pakai organik saja. Dot, mari limbong ngeteh, teh. Yuk. Harganya pisan. Oke, satu aja ya. Nganu kapan nih? Di wingi. Mau? Ya. Tes lah. Tes lah. Ya. Oh ya. Kalau kita bagaimana mendorong mereka untuk lebih berani lagi memproduksi lebih banyak, karena biasanya mereka hanya untuk konsumsi keluarga. Teh itu tidak ada kelas menengah masalahnya, jadi adanya kelas bawah sama kelas atas. Kita perlu mengangkat teh lokal untuk kita kenalkan juga. Dengan budaya teh lokal itu pertama akan mengangkat derajat teh yang ada di Batang, membudayakan kepada masyarakat bahwa teh kita itu tidak kalah kualitasnya dengan teh dari luar negeri. Cara ini timer ono ora timer telung menit. Berapa, Mas? 3 menit. 3 menit.
Teh itu ada banyak manfaat untuk kesehatan. Jadi ketika kita kenalkan teh batang itu bahwa konsumen itu bisa lihat langsung proses ke petani, gitu kan. Jadi ketika dari hilir bisa langsung lihat hulu, mereka akan lebih percaya daripada teh pabrikan yang sudah kadang-kadang ditambah esen, kadang-kadang ditambah pewangi. Budaya teh batang itu terkait dengan salah satu unsurnya adalah gula aren. Jadi kita juga selain mengangkat teh, juga mengangkat para pengrajin gula aren gitu. Dan itu membuat ekonomi di suatu kawasan itu menjadi bergerak gitu kan, daripada kita hanya setor teh ke pabrik dan bayarannya kadang-kadang tidak pasti sebulan, 2 bulan dibayar gitu. Jadi kalau kita melihat budaya teh di desa-desa itu biasanya pakai penyajiannya itu pakai tremos yang kok tehnya dimasukkan terus di ini. Nah, mereka kadang-kadang tremos itu jarang ada yang kecil gitu kan, untuk satu keluarga, untuk satu hari gitu. Makanya kita sekarang ya pakai yang paling praktis itu pakai fan press atau apa. Tapi tidak menghilangkan kekhasan dari teh tersebut, yaitu dengan penyajian gula aren, tidak gula putih atau gula kelapa gitu. Jadi itu yang akan kita edukasi. Jadi selain petani teh mendapatkan nilai tambah, petani aren juga mendapatkan nilai tambah gitu. Gelas terus disedot. Sekarang kan karena budaya instan itu, makanya komunikasi keluarga kadang-kadang hilang gitu kan, yang anaknya berangkat sendiri. Tapi kalau di desa itu masih ada budaya itu yang saya sering lakukan, ketika pagi-pagi atau saya nginep di warga di daerah kebun teh itu masih menyuguhi keluarganya itu pakai teh dan pakai gula aren sambil ngobrol dengan keluarga sebelum mereka berangkat. Masyarakat juga harus tahu bahwa petani bisa memproduksi teh yang baik, mereka juga harus bisa menghargai. Ada efek-efek lain yang berkaitan dengan itu, gitu kan. Misalkan dari teh itu ada sampingannya gula aren yang mengganti gula tebu yang diolah juga oleh masyarakat, bukan pabrikan. Nilai tambah secara ekonomi, terus secara sosial dan secara budaya itu harus tetap dilestarikan. Untuk budaya harus tetap budaya teh batang harus tetap kita lestarikan dan kita perkenalkan ke seluruh Indonesia maupun ke dunia bahwa kita mempunyai satu ciri khas ngeteh yang kita bisa bandingkan dengan negara-negara lain.